Kembali lagi dengan Kak Ju, masih dengan topik yang sama. Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan soal UNBK Biologi tahun 2019. Jadi di dua video yang pertama kita sudah membahas 20 soal tentang UNBK Biologi. Kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, sebelum kakak bahas materi atau soalnya, kakak harap kalian sudah siapkan bahan yang nanti akan digunakan untuk pembahasan soal ini. Oke? Siap semua ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya adik-adik, yaitu nomor 21. Nah, pada soal nomor 21 itu membahas tentang hasil percobaan perkecambahan biji kacang hijau. Jadi materi di soal nomor 21 ini dia membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Itu materi kelas 12 semester 1. Jadi kita cukup lihat di grafik bahwa ada percobaan pertama, kondisi percobaan pertama itu dalam keadaan gelap. Kondisi pada percobaan kedua dalam keadaan terang. Nah, di 10 menit pertama pada kondisi yang gelap pertumbuhannya sangat cepat, sedangkan pada kondisi yang kedua pertumbuhannya lambat atau terhambat. Nah, kakak baca dulu soalnya. Percobaan dilanjutkan hingga hari ke-20 dengan menukar perlakuan, di mana kecambah 1 diletakkan di tempat terang dan kecambah 2 diletakkan di tempat gelap. Bagaimana kemungkinan pertambahan tinggi kecambah kedua pada hari ke-20? Oke, kakak tuliskan dulu kondisinya. Jadi pada 10 menit pertama yang dalam kondisi gelap itu percobaan pertama, yang pada kondisi terang itu percobaan kedua. Nah, setelah 20 menit, di 20 menit selanjutnya diubah posisinya, kita dibalik, di mana yang gelap itu ada di percobaan kedua, yang terang itu ada di percobaan pertama. Oke, jadi pada dasarnya pertumbuhan akan sangat cepat dalam kondisi gelap. Itulah yang disebut dengan istilah etiolasi. Jadi nanti kita akan bahas istilah etiolasi. Etiolasi itu adalah perkembangan si tumbuhan atau pertumbuhan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat pada kondisi yang sangat gelap atau kondisi yang gelap. Jadi makanya pada saat percobaan 10 menit pertama dalam kondisi gelap itu dia pertumbuhannya sangat cepat. Sedangkan pada kondisi terang dia melambat atau dihambat. Nah, saat dibalik, pertanyaan di sini adalah kemungkinan pertumbuhan tinggi pada kecambah kedua. Nah, di konsep yang kedua diubah, yang awalnya dia terang jadi gelap. Maka kesimpulannya pada hari ke-20 di kondisi yang gelap atau yang kedua akan terjadi peningkatan pertambahan tinggi. Jawaban adalah B. Kenapa kondisinya gelap? Gelap itu mengalami proses yang namanya etiolasi. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Nah, ini tentang sel hewan. Yang ditanya adalah organel Y. Nah, organel Y pada gambar, kalau adik-adik atau teman-teman bisa lihat, itu menunjukkan organel yang namanya lisosom. Ini salah satu ciri bahwa yang membedakan sel tumbuhan dan sel hewan adalah lisosom. Sel hewan punya lisosom, sel tumbuhan tidak punya. Nah, coba kita cek satu-satu. Yang A, pencernaan intraseluler dan proses pembentukan enzim keluar sel. Ya, itulah jawaban yang paling tepat. Itu fungsi dari si lisosom. Kita coba yang B, sintesis polisakarida dan pembentukan vesikular sekresi. Kalau B itu fungsi dari badan Golgi, bagol, istilah gampangnya, atau aparatus Golgi. Yang C, respirasi sel yang menghasilkan energi, itu fungsi dari organel mitokondria. Yang D, sintesis lemak dan
kolesterol itu fungsinya dari si RT halus. Yang D, sintesis protein itu fungsi dari ribosom, atau bisa juga salah satu peranan dari si RT kasar. Gitu tadi. Jadi nomor 22 jawaban yang paling tepat adalah A, ya, betul. Nah, sekarang nomor 23, ciri-ciri yang dimiliki oleh dinding sel. Dinding sel itu adalah ciri yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi dinding sel hanya ada pada sel tumbuhan, ya, betul. Nah, kita cek satu-satu pertanyaan atau pilihannya. Yang A, komponen penyusunnya adalah fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer ini adalah komponen utama dari membran sel. Maka pernyataan A salah. Walaupun dia bilang di situ dia memiliki nokta. Nokta itu salah satu ciri atau bagian dari dinding sel. Yang B, memiliki pori-pori yang terbentuk dari sekret yang dihasilkan oleh diktiosom. Diktiosom. Ya, kalau kita bicara diktiosom adalah bagian dari jaring tumbuhan, di mana diktiosom juga organel yang ada di sel tumbuhan. Maka B salah. Yang C, komponen penyusunnya adalah selulosa dan plasmodesmata. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Kenapa? Karena dinding sel itu disusun dari selulosa polisakarida. Kemudian dia memiliki plasmodesmata. Nah, kalau bicara plasmodesmata itu dia nanti adalah juluran yang menghubungkan antar membran plasma. Yang D, memiliki nokta, betul, terbentuk dari sekret. Kalau bicara sekret, maka peranan dari si diktiosom. Sedangkan yang E, komponen penyusunnya adalah fosfolipid bilayer. Itu peranan dari si atau komponennya si membran sel atau membran plasma. Jadi mudah sekali deh untuk menentukan jawaban mana yang paling tepat. Jadi nomor 23, jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 24. Nah, poin pertanyaannya di sini adalah fosforilasi non-siklik reaksi terang pada fotosintesis itu di bagian yang mana? Jadi di nomor 24 ini pembahasan babnya tentang metabolisme. Spesifiknya lebih ke bagian subbabnya itu anabolisme. Nah, di anabolisme ini salah satu contohnya adalah fotosintesis. Pada fotosintesis nanti ada dua proses, ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Nah, di sini di soal ini dia minta tentang bagian pada reaksi terang. Sedikit kita bahas sedikit tentang reaksi terang. Pada reaksi terang, pertama, hal yang akan disebutkan di situ dia butuh cahaya, itu satu. Kemudian di sini dia tempat terjadinya pada tilakoid atau grana. Yang ketiga, bahan pada reaksi terang yaitu ya cahaya, air atau H2O, klorofil. Hasilnya pada reaksi terang itu ada O2, ATP sama NADPH. Gitu. Nah, kemudian prosesnya pada reaksi terang, prosesnya pertama itu adalah penangkapan cahaya. Yang ketiga ada namanya kalau di sini dia bilang fotolisis air.
Yang ketiga, fosforilasi. 3. Nah, fotolisis air itu artinya pemecahan air dengan bantuan cahaya untuk menghasilkan oksigen. Sedangkan fosforilasi itu ada 2, ada yang siklik, ada yang non siklik. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita cek pernyataan-pernyataan di bawah ini tentang anabolisme. Pernyataan yang pertama, fotosistem 1 menangkap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Pernyataan tersebut salah karena cahaya dengan gelombang 680 itu ditangkap pada fotosistem 2 gitu. Maka setiap ada option 1 dinyatakan salah atau gugur, maka jawaban A salah. Yang B, fotosistem 2 menangkap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Salah, karena pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu kebalik tentang panjang gelombangnya. Maka setiap ada option 2 salah. Yang ketiga, energi cahaya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Pernyataan ketiga itu benar. Itu salah satu bentuk dari proses fotofosforilasi oksidatif. Maka setiap ada pernyataan 3 kita simpan. Pernyataan yang keempat, dihasilkan oksigen dari peristiwa fotolisis air. Pernyataannya benar, tapi karena konteksnya adalah yang diminta fosforilasi non siklik yang ini, sedangkan kalau fotolisis ada di sini, maka setiap pada pernyataan 4 tidak tepat dalam konteks soal walaupun pernyataannya benar. Dengan demikian dapat disimpulkan jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Nah, di soal nomor 25 masih sama tentang metabolisme, cuma subbabnya berbeda. Ini tentang katabolisme, penguraian, penyederhanaan. Di katabolisme ini, salah satu contohnya adalah respirasi, terutama respirasi aerob, yaitu respirasi yang butuh oksigen. Nah, respirasi aerob punya 4 tahap secara umum. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada DO atau dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga SK, siklus Krebs atau double Krebs atau siklus asam sitrat, sama saja. Yang keempat STE, ini sistem transport elektron. Nah, ini 4 tahap tentang respirasi aerob. Nah, pada soal yang ditunjukkan oleh X ini dia menunjukkan tentang bagian di mana di situ disebut sebagai siklus Krebs. Kalau kita bicara tahapannya berarti di tahapan yang ketiga. Nah, siklus Krebs itu hasilnya yaitu 2 ATP, 2 FADH, 4 CO2 dan 6 NADPH. Kita cek pilihannya. Nah, tempat siklus Krebs itu terjadinya di cairan mitokondria atau nama lainnya matriks mitokondria. Gitu. Nah, kita cek opsi yang A. Hasil pada reaksi X adalah ATP, FADH, dan 3 NADH. Salah. Yang B, 2 ATP, FADH, 2 NADH. Salah. Yang C, 2 ATP, 2 FADH, dan 6 NADH. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ini NADH. Maka jawaban yang paling tepat C untuk soal nomor 25. Soal 26. Dalam tubuh manusia, hormon insulin diproduksi oleh pankreas untuk menghasilkan kadar gula dengan mengubah glukosa menjadi glikogen.
Kekurangan insulin dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Untuk menolong penderita diabetes, dibuat insulin produk bioteknologi. Nah, di soal ini pembentukan insulin itu melakukan dengan cara yaitu DNA rekombinasi. DNA rekombinasi atau penyisipan gen antara gen penghasil insulin yaitu pankreas dengan DNA bakteri disisipkan yaitu pada bagian plasmidnya. Jadi kunci dari DNA rekombinasi adalah penyisipan gen dari gen penghasil insulin pankreas dengan DNA bakteri atau plasmid. Sekarang kita cek pilihannya. Escherichia coli bakteri di cloning, kalimatnya cloning berarti ini adalah tentang cloning. B. Escherichia coli didiamkan pada medium ekstrak pankreas, tidak. Yang C. Penyisipan gen pembentuk insulin pada plasmid ke dalam bakteri Escherichia coli. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Fusi sel pankreas manusia, kalau kalimat fusi sel itu dia hibridoma. Contoh dari hibridoma itu adalah antibodi monoklonal produknya. Yang E, fermentasi. Jauh, fermentasi bukan bioteknologi modern, dia bioteknologi konvensional. Jadi bisa dipahami untuk sampai nomor 26 kakak kira sangat mudah. Sebelum kita lanjut ke nomor 27 silakan dicatat terlebih dahulu. Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 27, dia bilang pencernaan lemak dapat berjalan optimal di usus halus karena. Nah, di soal nomor 27 ini dia masih tentang metabolisme, tapi lebih ke bagian enzim. Salah satu karakter enzim itu adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, apa sih yang mempengaruhi? Pertama, suhu, pH, inhibitor dan aktivator. Nah, di soal ini lihat semua ngomongin tentang pH. Nah, kalau bicara pH yang paling bagus untuk enzim bekerja itu tergantung dia ada di mana. Jadi sesuai letak atau sesuai tempatnya. Contoh, maksud kakak gini, enzim yang ada di mulut dia akan bekerja sangat optimal kalau pH-nya netral karena di situ ada si petialin. Di lambung nggak bisa dia netral karena di lambung itu kan sifatnya sangat asam. Maka pH yang paling tepat itu pada kondisi asam. Di usus halus pH-nya basah, maka dia akan sangat bekerja secara optimal saat kondisi basah. Bisa diikuti? Nah, dari pernyataan itu kita cek pilihannya. Oke, pertama, A. Sisi allosterik lipase terbuka pada suasana asam. Kalimatnya sudah bilang asam. Allosterik itu apa sih? Kalau kita bicara tentang allosterik itu adalah itu bagian yang bukan sisi aktif enzim. Allosterik itu bukan bagian sisi aktif enzim. Maka di sini dia bilang sisi allosterik lipase terbuka pada suasana asam. Pernyataannya salah. Kenapa salah? Usus halus bekerja sangat baik pada kondisi basah. Yang B, sisi allosterik
lipase terbuka pada suasana netral. Salah. Netral itu ketiari, ada di mulut. Yang C, sisi aktif lipase bekerja optimal pada suasana netral. Salah. Yang D, sisi aktif lipase bekerja optimal pada suasana basah. Tepat. B jawabannya. Bisa? Oke. Kita lanjut nomor 28. Perhatikan gambar berikut menunjukkan tahapan pembelahan mitosis. Kita harus tahu dulu tahapannya, mitosis. Pertama ada, kalau tahapan mitosis dia ada profase. Kedua metafase. Ketiga ya anafase. Yang keempat telofase. Biasanya kakak singkat dengan proma. Profase, metafase, anafase, telofase. Dilihat dari gambar bahwa kromosomnya dia ada di bidang pembelahan. Ini namanya bidang pembelahan atau namanya ekuator. Daerah pembelahan. Nah, kita cek satu-satu. Kromosom bergerak dari bagian ekuator menuju kedua kutub. Pernyataan A itu menunjukkan bahwa dia ada di fase anafase. Kromosom berada di bagian ekuator pembelahan. Ya, tadi yang sudah sebutkan. Maka jawabannya B. Nukleus membelah berada pada bagian ekuator pembelahan. Itu sama anafase. Nukleolus menebal dan berada di bagian ekuator pembelahan. Kromatid bergerak, semuanya bicara tentang anafase. Oke, sekarang nomor 29. Ini oogenesis. Oogenesis itu adalah proses pembentukan ovum. Kita sebutkan dulu. Pada bagian pertama ini disebut sebagai oogonium. Sifatnya 2N. Apa 2N? Ya, itu diploid. Tahap yang kedua ini namanya oosit primer. Lihat, dia masih utuh satu, belum membelah, maka dia sifatnya 2E juga, diploid. Yang keempat ini namanya oosit sekunder. Yang ketiga namanya polosit. Polosit 1 atau badan polar 1. Sama. Nah, karena dia membelah menjadi 2, maka sifatnya yang ini haploid N, yang ini juga haploid N. Gambar yang kelima, ini dia disebut sebagai ootit. Ini juga bersifat N, haploid. Nah, 3 bagian ini namanya badan polar 2. Sifatnya N, haploid. Sedangkan yang nomor 6 ini disebut sebagai ovum, N, haploid. Oke. Nah, dari tahap 1 atau dari gambar 1 ke gambar 2 2N menjadi 2N, tahapan pembelahannya namanya mitosis. Dari 2N menjadi N, pembelahannya namanya meiosis 1. Dari oosit sekunder ke ootit di sini ini namanya meiosis 2. Sekarang kita cek soalnya. Kromosom pada bagian 4 bersifat, berarti dia minta oosit sekunder. Pertama dia bilang haploid. Oke, betul. Oosit primer berasal dari pembelahan meiosis 1 oogonium. Salah. Karena dia bukan oosit primer, tapi oosit sekunder. Maka yang A salah. B, diploid salah. Udah kalimat awalnya dibilang diploid udah pasti salah, karena dia harus haploid. C, haploid yaitu oosit sekunder yang merupakan pembelahan meiosis 1 dari oosit primer. Oosit sekunder berasal dari pembelahan meiosis 1 dari oosit primer. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu C. Nah, nomor 30. Kita baca dulu soalnya.
urutan proses sintesis protein yang terjadi pada tahap translasi. Jadi pada sintesis protein itu ada dua, ada transkripsi, ada translasi. Transkrip itu artinya dia mencetak, translasi artinya menerjemahkan. Oke, sekarang kita lihat pernyataan-pernyataan yang di soal. Pertama, dRNA atau RNA duta meninggalkan DNA menuju ke ribosom. Pernyataan nomor 1 itu menandakan bahwa dia ada di tahap transkripsi. DNA melakukan transkripsi. Oh iya, jelas, nanti dia ngomongin transkripsi. Asam amino berderet sesuai dengan kodon pembentukan dan seterusnya. Nomor 3, 4, 5, 6 merupakan tahapan translasi. Jadi kalau kita cek ke soal kembali bahwa yang ditanya adalah sintesis protein pada tahap translasi. Hati-hati ini. Karena di soal-soal biasanya yang sebelum-sebelumnya diminta tahapan proses sintesis protein secara keseluruhan, baik transkripsi maupun translasi. Tapi di soal ini dia minta tahap translasi aja. Maka pilihannya kita cek. Yang A, 2, 1, 6, 3 salah. Kenapa? Karena 2 dan 1 adalah tahapan transkripsi. Yang B, 1, 2 salah, transkripsi. Yang C, 3, 5, 4, 2 salah, karena dia ada 2-nya, dia transkripsi. Yang D, 4, 6, 3, 5. Yang E, 4, 6, 5, 3. Kita cek satu-satu. Setidaknya 4 sama 6 sudah pasti sama. Nah, tinggal kita lanjutkan. Coba yang 4. tRNA menerjemahkan kodon yang dibawa dRNA. Kemudian tRNA mencari dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang dibawa oleh dRNA. Nah, mana yang paling tepat? 3 dulu apa 5 dulu? Kalau 3, asam amino berderet sesuai dengan kodon pembentukan protein. Kalau 5, protein terbentuk. Maka kalimatnya yang paling tepat adalah 3 kemudian 5. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Nah, itulah pembahasan soal UNBK Biologi tahun 2019 dari nomor 21 sampai 30. Tetap ikuti video selanjutnya untuk pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.